terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2B. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Sofi minta tolong kepada Mas Tino untuk memimpin doa teman-temannya. Mas Tino, bisa dengar Bu Sofi? Oke, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa dipimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kawan-kawan, marilah kita berdoa bersama ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Mas Tino. Ini Bu Sofi lihat sepertinya bangkunya sudah penuh semua ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Bu Uut, Bu. Bu Uut, ada Bu yang Bu Uut. Apa Bu Uut itu ya? Permisi ke belakang atau bagaimana teman-teman? Mbak Uut itu Bu enggak masuk. Oh, enggak masuk. Iya. Sakit ya. Oke. Iya. Anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bu Sofi punya tepuk semangat. Kira-kira ada yang tahu enggak ya? Enggak ada yang tahu. Oke, diberi contoh Bu Sofi dulu ya. Ini, dengarkan dulu, nanti tirukan. Tepuk semangat. Semangat. Kira-kira bisa semua enggak? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Sepertinya anak-anak sudah siap nih mulai pembelajarannya. Bu Sofi minta izin untuk share screen materi pada pagi hari ini ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Iya, Bu, sampun. Ya, oke. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Yaitu subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 6. Anak-anak, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kira-kira sudah hafal semua apa belum ya muridnya Bu Sofi ini? Bu. Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Iya. Ya, Bu. Indonesia tanah Airku, tanahku Saja di sana sanalah aku jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia hiduplah bangsaku, rakyat semua, jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, yang kucinta, Indonesia Raya merdeka, Hiduplah Indonesia Raya.
Oke, terima kasih anak hebat. Tepuk tangan buat kita semua ya. Selalu semangat. Oke, anak-anak. Pada pertemuan yang sebelumnya, kira-kira kalian sudah belajar apa ya kemarin? Huruf kapital. Apakah masih ada yang ingat? Huruf kapital itu digunakan untuk menulis apa saja ya? Menulis Iya. awalan Nama. kalimat, nama, Nama. kota, nama, kota. Ya, good job, anak-anak masih ingat semuanya. Terus kita belajar apa lagi ya? Waktu 24 jam. Misalnya pukul 1 siang. Berarti pukul berapa anak-anak? 13, Bu. Kalau pukul 8 malam? 20.00 ya. Kemudian masih ingat nggak satuan jam dan menit? 1 jam itu berapa menit ya? 60 menit, Bu. 60 menit. Alhamdulillah anak-anak masih ingat pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita, Bu Sofi akan membacakan atau memberitahu kepada anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak akan belajar tentang penggunaan tanda tanya. Nah, untuk tanda tanya sendiri itu ada apa saja? Ada apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian anak-anak belajar tentang pengukuran waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak belajar tentang sikap toleransi dan kerjasama. Oke, anak-anak masih ingat nggak tepuk semangat seperti tadi? Apakah sudah lupa? Ingat, Ayo. Bu. Ya, oke, tepuk semangat. Oke, anak-anak hebatnya Bu Sofi sudah siap ini. Oke, anak-anak, Bu Sofi punya sebuah gambar. Ini ada seorang anak dengan apa? Dengan benda apa ini? Jam, Bu. Jam dinding, Bu. dinding. Iya, jam dinding. Apakah gambar apakah ini? Gambar apa ini anak-anak? Gambar jam dinding. Jam dinding. Oke, kemudian siapa yang mempunyai benda seperti di samping? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya enggak punya, Bu. Enggak punya. Nanti diberi Bu Sofi ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Asik. Ini lanjutnya, di mana biasanya kalian meletakkan benda itu? Di dinding, Bu. Di dinding. Selain Di di dinding, kamar. tentunya di ruang Kamar. mana ya? Kamar. Di Di ruang kamar, tamu. di kamar tidur, di ruang tamu. Apakah ada yang lain? Di Di kamar. musola, di dapur. Oke, boleh diletakkan di mana-mana ya. Kemudian, mengapa benda ini ada di rumah kalian? Kenapa ya? Apakah penting ya? Penting, Untuk Bu. mengetahui waktu. Untuk melihat Datang ke waktu. sekolah, Bu. Oh iya, supaya bisa melihat waktu, supaya tidak terlambat berangkat ke Sekolah. sekolah gitu ya. Oke, anak-anak, yang diucapkan Bu Sofi tadi itu termasuk kalimat apa ya? Kalimat perintah, Kalimat tanya. apa kalimat tanya? Kira-kira kalimat apa tadi yang Tanya, Bu. ditanyakan Bu Ya, Sofi? Bu. Tanya. Tanya, Bu. Tanya. Oke, kira-kira dari pertanyaan Bu Sofi tadi, yang ini kalian bisa nggak menyebutkan ciri-ciri kalimat tanya? Kira-kira apa? Awal Ada kata tanda siapa? diakhiri tanda tanya, Bu. Selalu diakhiri tanda tanya. Apakah boleh diberi tanda titik atau tanda seru? Nggak boleh. Tak boleh. Kemudian kira-kira ciri yang kedua apa ya? Siapa namamu? Membutuhkan jawaban, Bu. Oh iya, membutuhkan jawaban. Di mana rumahmu? Berarti diawali apa? Kalimat Kalimat tanya, Bu. tanya. Kalimat tanya. Lah ini, yang kedua, pada umumnya kalimat tanya itu diawali dengan ini. Bu Sofi punya singkatan ya, supaya kalian ingat, selalu ingat. Maskabadi. Apa itu maskabadi? Mengapa, Siapa, Siapa, bagaimana, di mana. Di mana. Oke. Bagaimana? Kemudian apa yang terakhir? Memiliki intonasi yang menarik pada bagian akhir kalimat. Ada penekanan ya, ya anak-anak ya. Siapa namamu?
Masa ada kalimat tanya seperti ini? Siapa namamu? Itu namanya marah. Marah. Nanti kalau ada orang kita tanya seperti itu dengan marah-marah, apakah temanmu itu takut? Tambah lari ya? Iya, Bu. Nggak berani. Jadi anak-anak sudah paham ya apa kalimat tanya itu ya? Oke, Bu Sofi lanjutkan. Anak-anak, Bu Sofi punya lagu. Apakah kalian suka bernyanyi? Suka, Bu. Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Ini ada teksnya di sampingnya. Tangannya boleh ke atas semua sambil bergoyang-goyang gitu ya. Tik, 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 sebutkan waktu. Tik, 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 jarum mandi. Tik, 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 sebutkan waktu. Tik, tik, tik. Jarum panjang di 12, jarum pendek di angka 1. Kira-kira jam berapa ya anak-anak? Jam 1, Bu. Jam 1, oke. Ayo kita nyanyi bersama sambil bertepuk tangan, biar semangat ya, biar nggak ada yang ngantuk. 12, jarum pendek di angka 2. Jam berapa anak-anak? Jam berapa? Jam 2. Oke, kita lanjut lagi. Panjang di 12, jarum pendek di angka 3. Ayo, jam berapa? 3, Bu. Nah, ayo kalian ikut nyanyi supaya bisa. Ayo. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Tik, 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 sebutkan waktu. Tik, 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 jam berdetik. Tik, 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 sebutkan waktu. Tik, 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 jarum panjang. 12. Panjang di 12, jarum pendek di angka 4. Jam berapa anak-anak? Jam 4. Oke. Kalian sudah pintar ya. Jarum pendek di angka 5. Ayo berapa? Jam berapa? 5. Oke. Tik, 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 tik. Di 12, jarum pendek di angka 6. Ayo jam berapa? Jam 6 ya. Jam 6. Oke. Jam berapa anak-anak? 8. Jam 8. 8. Oke. Anak-anak sudah hebat semua. Pasti anak-anak kalau pergi ke sekolah nggak ada yang terlambat ya. Iya, Bu. Ada, Bu. Ayo, dari lagu tadi yang kita nyanyikan bersama-sama tadi yang berjudul Katakan Padaku artinya. Ayo, apa isi lagu tadi anak-anak? Kira-kira. Tentang waktu, Bu. Tentang waktu menunjukkan Good jam. job, Mbak Susi. Kemudian, apakah sekarang kalian sudah mengerti cara membaca pengukuran waktu melalui jam analog tadi? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah luar biasa. Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Ayo kita mengamati. Bu Sofi punya soal cerita. Di sini ada si Udin. Si Udin dan teman-teman bermain pukul 16.00. Ini kira-kira jam berapa ya anak-anak? Jam 4. Jam 4. Jam 4 sore apa jam 4 subuh? 4 sore. Sore. Oke, mereka bermain selama 1 jam. Pukul berapakah mereka selesai bermain? Ayo, ada yang bisa? Saya, Bu, pukul 17. Oh iya, Mbak Susi ya. Mbak Susi dari mana kok tahu pukul 17? Dari mana? Kan waktunya cuma 1 jam, Bu. Oh, Ya, begitu ya. Ini, Bu jam Sofi 16, punya Bu. cara.
Oh iya Bu, ditambahkan. 16.00 ditambah 1 jam ya. Jadi Iya Bu, selesainya pukul 17. 17. Oke, good job buat Mbak Susi. Kira-kira teman yang lain apakah sudah mengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham ini sepertinya. Ya, Ya, paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, Bu Sofi lanjutkan. Nah, anak-anak, Bu Sofi mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok ada 5 anak. Untuk kelompok pertama disesuaikan dengan urut absen saja ya anak-anak. Yang kelompok pertama yaitu Sulastri, Susi, Sutran, dan Srihani. Yang kedua, kelompok kedua yaitu Tino, Wido, Tri, Ferry, sama Mbak Uut. Oke, di sini anak-anak Bu Sofi punya link LKPD-nya. Bisa klik di sini atau Bu Sofi kirim melalui WA Group. Sebentar. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ini Ibu. LKPD-nya anak-anak. Yang pertama, kalian sudah membentuk berkelompok ya. Nanti didiskusikan sama kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi Bu Sofi tadi. Sekarang Bu. Bu Sofi mau menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Untuk LKPD 1, anak-anak diharapkan bisa menulis kalimat tanya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan alat tulisnya anak-anak. Apakah LKPD-nya sudah di-download sama anak-anak? Sudah ya. Kemudian ini, amatilah gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambarnya apa ini? Ayo, ini gambar anak apa ini? Mbak Ferry, ini gambar apa? Gambarnya belum terlihat. Belum kelihatan. Lihat. Oh, Bu Sofi tadi share screen loh anak-anak. Sebentar. Langsung ke sini saja. Sebentar. Mana ya buat slideshow ya? Sebentar anak-anak. Ini saja enggak apa-apa. Itu gambar itu, Bu. Gambar apa ini Mbak Ferry? Anak yang satu, Bu. Anak jatuh. Iya. Kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Tulislah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa tadi, Mas, bagi ya, dengan sesuai dengan gambar yang ada di sini. Misalkan Mbak Ferry coba buat 1 kalimat tanya sesuai dengan gambar ini, 1 saja. Siapa yang jatuh dari sepeda? Oke, good job. Seperti itu ya anak-anak. Nanti dilanjutkan dengan teman yang lain. Kemudian untuk LKPD yang kedua. LKPD yang kedua yaitu anak-anak tadi sudah dibentuk Bu Sofi kelompok. Kemudian tanyakan kepada teman-teman satu kelompok kalian tentang jadwal kegiatannya sehari-hari dan lamanya kegiatan. Yang kedua, diskusikan dengan teman satu kelompok kalian bagaimana cara menyusun kalimat cerita tadi dan sesuaikan dengan berapa lamanya kegiatan. Seperti contoh di bawah ini. Anak-anak kelihatan contohnya Bu Sofi ya? Kelihatan, Bu. Nah, buatlah seperti contoh soal berikut. Misalkan di sini ada Siti. Siti mulai main boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapa ia selesai bermain? Nah, tugas anak-anak nanti menanyakan kepada teman kalian,
kegiatan sehari-harinya itu apa dan tanyakan berapa lama kegiatannya. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Nah, kemudian anak-anak tuliskan di sini atau gambarkan pada jam dinding ini. Mulainya kapan, selesainya kapan. Ya, bisa? Bisa, Bu. Oke. Anak-anak silakan berdiskusi. Bu Sofi kasih waktu 10 menit dari sekarang. LKPD-nya sudah di-download semua kan ya? Bu. Oke. Coba berdiskusi. Sesuai dengan grup masing-masing. Ibu izin ke belakang, Bu Guru. Oh iya. Anak-anak, Bu Sofi kira waktunya sudah habis ya tadi diskusinya. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, perwakilan dari kelompok 1, kelompoknya dari Mbak Sulastri dan teman-teman. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan dari LKPD 1 sama LKPD 2 tadi? Perwakilan kelompok. Ayo, kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa Mbak Sulastri atau teman-teman yang lainnya? Buatlah satu kalimat dari gambar di samping dengan kalimat tanya. Iya Bu, saya akan mencoba untuk menjawab atau mewakili dari kelompok 1. Yaitu dengan kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa. Siapakah yang terjatuh dari sepeda itu? Iya, bagus. Apakah ada dari kelompoknya Mbak Sulastri yang lain? Misalnya Mbak Susi. Buatlah satu kalimat. Saya coba, Bu, ya. Iya. Membuat kalimat, mengapa anak itu jatuh? Iya. Atau lanjut lagi. Buat satu kalimat lagi, Mbak Susi. Saya. Bisa di mana? Bisa Di kapan? mana anak itu jatuh? Iya, good job. Oke. Kemudian untuk LKPD yang kedua, masih kelompok 1 ya. LKPD yang kedua. Ayo, kira-kira kelompok 1 tadi sudah bertanya dengan teman-temannya apa belum tentang kegiatannya sehari-hari? Buatlah soal cerita. Seperti contoh di nomor 3. Barangkali Mbak Suryani bisa. Mbak Suryani, apakah masih bisa dengar Bu Sofi di sini? Atau bisa mewakili yang lain, kelompok 1? Ina mulai main boneka pada pukul 15.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapa ia selesai bermain? Dina bermainnya selesainya pukul 18.00, Bu. Oke, good job. Bagus. Saya kira kelompok 1 sudah pandai semuanya. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo, kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya kemarin. Siapa yang mewakili dari kelompok 2? Saya, Bu. Iya. Apa Mbak Ferry? Buatlah kalimatannya. Ya, Bu. Atau semuanya, 5-5-nya langsung. Waduh. Hasil diskusi dari kelompok kami, Bu, kelompok 2, untuk kalimat yang pertama, apa yang sedang, untuk kalimat yang pertama, siapakah yang terjatuh dari sepeda? Kalimat yang kedua, mengapa dia terjatuh dari sepeda?
kapan Boleh. dia terjatuhnya, bagaimana keadaannya setelah terjatuh dari sepeda, dan di mana dia terjatuh dari sepeda, Bu. Oke, good job Mbak Ferry. Kemudian untuk LKPD yang kedua, Untuk LKPD yang kedua, tadi setelah berdiskusi dengan teman-teman kelompok 2, kami mempunyai beberapa soal, Bu, yang telah kami buat, Bu, dari ya, kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Uut, Bu. kegiatannya Mbak Ut apa? Kegiatannya Mbak Uut itu kemarin berenang, Bu. Bisa dibuat soal cerita? Iya. Uut berenang dari pukul 14.00. Ia berenang selama 2 jam. Pukul berapa ia selesai berenang? Kira-kira pukul berapa? Pukul 16, Bu. Pukul Pukul 16. Iya, good job. Anak-anak dari kelompok 1 sama kelompok 2 hebat-hebat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak tadi sudah berdiskusi dan presentasi. Untuk kelompok 1 dan 2 dikasih Bu Sofi jempol 2 ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut. Anak-anak, dari hasil diskusi kalian tadi, apakah ada sikap yang terlihat ya? Sikap apa ya dengan temannya tadi? Bekerja sama, Bu. Bekerjasama, Bu. Sama, iya. Bekerjasama. Mengapa kalian harus bekerja sama ya saat berdiskusi? Kenapa? Ya, Bu. Biar kompak. Biar kompak, apalagi Biar pekerjaannya cepat selesai, Bu. selesai, Bu. pekerjaannya cepat selesai. Iya. Lah ini, kerjasama sendiri itu adalah salah satu sikap bersatu ya dalam keberagaman. Untuk apa anak-anak? Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Oke, saya kira anak-anak sudah paham semuanya ya. Oh, Bu Sofi mau memberi kalian evaluasi. Kalau evaluasi ini Bu Sofi kirimkan di WA grup ya. Atau bisa didownload di sini. Klik linknya di sini. Tadi Bu Sofi sudah kirim ke WA grup. Oke, anak-anak persiapkan alat dan bahannya. Bu Sofi kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Harus selesai hari ini. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Ya. Ya, Oke. Bu. Siap. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian pasti sudah selesai semuanya ya? Ya, Bu. Iya, oke. Terima kasih anak-anak sudah hebat semuanya. Oke, anak-anak, masih ingat tepuk semangat enggak? Sepertinya Masih anak-anak sudah Bu. mulai lemas, ini sudah mulai capek ya. Oke, tepuk semangat. Oke, anak-anak hebatnya Bu Sofi masih bersemangat. Anak-anak, kira-kira apa saja sih yang sudah dipelajari hari ini? Apa saja? Ayo. Tentang Sama. Tentang waktu. Terus apa lagi? Bekerjasama. Kerjasama. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Oke. Apa kegiatan yang paling kamu sukai dari tadi awal sampai akhir tadi?
Diskusi, Bu. Diskusi. Apakah mengerjakan evaluasi juga menyenangkan? Ya, Bu. Menyenangkan, Bu. Apakah kegiatan yang kalian kuasai dari tadi? Yang paling kalian kuasai? Tentang waktu. Bikin soal cerita, Membuat Bu. kalimat tanya, Bu. Membuat kalimat tanya. Oke. Terus apa kegiatan yang belum kalian kuasai? Apakah tidak ada? Apakah sudah dikuasai semuanya? Tidak ada. Sudah. Bisa semua, Alhamdulillah. Bu. Anak-anaknya Bu Sofi pinter semuanya. Oke, anak-anak. Di sini Bu Sofi menyimpulkan ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kata tanya Mas Kabadi meliputi mengapa, apa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Kemudian yang kedua menentukan lama suatu kegiatan dalam bentuk cerita. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kerjasama. Nggih, monggo Pak Ning kotakan. Oke, anak-anak, Bu Sofi punya tugas buat kalian. Tugas atau PR ya. Buatlah teks percakapan dengan teman satu kelompokmu yang menunjukkan sikap kerjasama atas keberagaman di sekolah. Nanti anak-anak LKPD-nya dikirim Bu Sofi melalui WA Group juga. Oke, anak-anak, jangan lupa 3M ya. Selalu apa anak-anak? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Sofi mau mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Sebelum itu Bu Sofi minta tolong bantuannya Mbak Rahma untuk memimpin doa. Siap, Bu Sofi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu Terima Sofi. kasih Mbak Rahma. Sama-sama. Anak-anak semangat pagi. Ayo jawabnya apa? Pagi, 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 pagi. Yes, gitu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi. Yes. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat. Bu Sofi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Oke, Bu, sami-sami. Sama, Bu. Terus lega, Bu. Iya. Deg-degan, Pak. Apa ini ya? Bu Sofi, apa yang dirasakan ya? Deg-degan, Pak. Takut apa ya, Kenapa? langkah-langkahnya terlewati gitu. Nggak seperti biasanya, Bapak. Ini kayak tergantung pada RPP. Beda kayak ngajar langsung di kelas los gitu, Bapak. Kayak ada beban. Ya, ya itu. Kita harus Ya. apa ya? RPP, Ya, RPP. perlu. Kalau perlu memang total gitu ya. Ya, misalnya apa tadi misalnya memotivasi siswa untuk semangat belajar gitu ya, bergairah gitu ya. Bu Sofi apa ini ekspresinya yang baik itu dari bahasanya, terus intonasinya, ini kayak daftar gitu loh ya. Nervous, Pak. Seperti datar-datar aja. Memberi semangat tapi Bu Sofi Nggak sendiri semangat. kurang semangat gitu ya. Yes. Ya, ayo anak semangat. Ya, kalau bilang misalnya pagi, siswanya pagi. Ya, Bu Sofi cukup pagi anak-anak, pagi. Ya ini itu ya. Atmosfernya beda. Tadi ya di awal-awal sempat juga ya tadi. Ini gara-gara siswanya juga ya. Masih menyebut temannya sendiri dengan Bu, Pak ya. Bisa, Mas. Akhirnya katut Bu Sofi. Bu Sofi ikut juga di awal tadi. Ya.
awal memang perlu ya untuk membangkitkan semangat belajar itu. Saya kira semua guru akan melakukan itu supaya kadang-kala kesan pertama itu penting ya. Kesan pertama menggoda, selanjutnya ya terserah Anda. terserah saudara, iklannya Aks, ya. Itu iklan Aks. Itu kemudian ya pada saat ingin ada suasana belajar membangun konsep atau ya membangun konsep siswa tentang apa tadi misalnya waktu ya. Jadi dibuat dengan satu melodi musik ya. Jadi apa lagunya tadi ya? Katakan Jam padaku waktu. Tik 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 ya. Lagunya sebenarnya bagaimana, Bu? Lupa, Pak. Coba lagunya seperti apa tadi ya? Lupa saya. Saya juga lupa, Pak. Apa ya tadi? Loh, loh yang tahu, yang milih kan Bu Sofi sendiri. Iya. Bu Sofi sendiri kalau lupa. Bapaknya tadi malam Bapak belum hafal. Ya, itu. Saya kira itu ada namanya ya membangun konsep melalui lagu itu kadang-kala juga lebih siswa akan lebih berkesan. Jadi akan cepat ingat gitu ya. Jarum apa tadi? Jarum pendek di Jarum panjang di 12, jarum pendek di angka 1. Jam berapakah itu? Ya. Itu nadanya sol semua ya. Jarum panjang di angka 12, maksa ini. Ya. Kemudian ya itu mudah-mudahan nanti pada saat prakteknya itu bisa betul-betul di nadanya, kemudian melodinya lah maksud saya, rangkaian nadanya itu atau lagunya itu bisa ya karena saya tuh terlalu peka dengan nada ya. Jadi kalau ada yang ini kayaknya kok fals ya misalnya. Jadi terlalu peka gitu ya. itu di ya, saya kira itu yang paling penting. Kalau yang lain-lain saya kira sudah cukup. Ini kelas berapa, Bu? Mohon maaf. Kelas 2, Bapak. Oh, kelas 2. Iya. Ya, kelas 2. Ya mungkin karena medianya itu berupa animasi ya. Animasi. Kesannya seperti, maaf ya Bu Sofi, kok seperti di PAUD gitu atau TK gitu. Tapi itulah itu pengembangan itu milik orang lain ya, bukan dari Bu Sofi. Bukan milik orang lain, Bapak. Ya, suatu saat bisa figurnya animasinya kalau misalnya dibuat manusia yang belajar itu bagaimana? Oh, bisa, Bapak. Itu tadi kan hewan-hewan ya. Iya. Ada jerapah, ada ini. Tapi itu silakan, yang penting konsepnya itu menyampai gitu. Konsep materinya itu bisa sampai, itu akan lebih baik ya. Oke, saya kok bagi saya itu yang penting, termasuk tadi penguatan kepada atau reinforcement-nya diberikan kepada siswa yang bisa menjawab, bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh guru dengan baik ya. Jadi sudah ya. Kalau boleh saya beri masukan ya, Bu Sofi tampaknya tidak seperti biasanya kalau di kelas gitu ya. Intinya kayak gairah untuk melaksanakan pembelajarannya itu kurang los, Bapak. Bukan, kurang los gitu ya. Kurang los. Ya. Kenapa? Saya kalau melihat sosok Bu Sofi sebenarnya
saya sudah membayangkan ini kalau di kelas nggak seperti ini mestinya. Ya, saya kira itu. Jadi kegairahan di dalam pembelajaran itu mohon nanti bisa ditampakkan. Saya kira itu saja dari saya. Matur nuwun Pak Arif. Ya. Dari Pak Tasrif dulu atau dari teman-teman? Saya dulu Pak Arif, mohon maaf. Ibu, saya beli jumpa lagi Bu, dua. Makasih Pak Tasrif. Dari saya beberapa masukan ya Bu, mungkin terlihat. Jadi Ibu memang kalau kita RPP itu membuat sendiri Bu, insya Allah langkah-langkahnya itu kita sudah tahu. Tapi kalau RPP itu yang buat orang lain, ya kita harus menyesuaikan dengan permintaan orang lain itu. Jadi pada prinsipnya RPP yang dibuat seseorang itu kalau yang baik itu siapapun yang mengajar itu materi tersampaikan dengan gaya yang berbeda-beda tentunya. Jadi sama langkah-langkahnya seperti Bu Sofi tadi. Itu jadi kita karena kebiasaan juga, termasuk saya juga, kalau ngajar RPP-nya hanya ditaruh di meja, yang penting berapa di kelas untuk apa? Keperluan administrasi. Keperluan administrasi, ya harus nih. Tapi itu yang tidak bagus ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian ada beberapa masukan Bu. Menurut saya Bu, kalau kita lagi pembelajaran dengan siswa, untuk share-screen itu tidak usah minta izin Bu. Maaf, saya minta izin mau share-screen dulu. Ya kalau di Zoom seperti ini ada Pak Arif, ini kita istilahnya memberi penghormatan gitu. Kalau ke siswa ya bisa kita langsung dilihat. Perhatikan apa yang mau di-share-screen itu sudah bahasanya nanti bisa. Oke Bapak. Kemudian ini di awal dulu pernah disinggung juga oleh Pak Arif Bu. Ya bukannya enggak boleh ya Bu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu enggak boleh, tapi untuk menumbuhkan sikap nasionalisme lagu Indonesia Raya itu harus dibarengi dengan semua orang yang berdiri, yang maksudnya ya di forum ini misalkan macet. Kalau enggak berdiri bisa-bisa nanti diprotes. Iya Bapak. Nanti saya ya enggak apa-apa Pak lagu Indonesia Raya, tapi bisa dipilih lagu yang lain yang enggak pakai berdiri ya Pak. Iya, yang enggak usah berdiri gitu. Karena sikap nasionalisme siswa itu apa ya istilahnya kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sikap harus tegap kan gitu. Jadi mulai dari awal anak-anak itu disiapkan seperti itu. Kemudian dalam Ibu tadi mengaitkan materi yang terdahulu itu bagus Bu. Ada materi kita kaitkan menurut saya. Terus pada saat Ibu mau mempelajari pelajaran ini tadi sepertinya ada kejanggalan sedikit. Langsung Ibu tujuan pembelajaran. Menurut saya bisa disampaikan pada hari ini kita mempelajari ini baru tujuannya. Gitu. Sebenarnya ya enggak teknis Bu, tapi kok kalau orang yang melihat kok janggal ya. Langsung meluncur gitu nggih Pak. Ibu Sofi tadi seperti itu. Jadi setelah mengaitkan pelajaran yang kemarin gini, terus tujuan hari ini pembelajarannya. Nah, agar menurut saya ya disampaikan materi dulu baru tujuannya. Tuh, kemudian ini deh. Ibu menggunakan PBL kan ya? Iya Bapak.
Pendekatannya saintifik ya. Oke, scientific effect. Nah, pada saat mengamati nanti Ibu kalau dalam praktek yang di video yang luring Bu, bagian yang ditampilkan itu yang itu Bu ya fase 1 berjalan tadi seperti mengamati stres itu mengamati tampilkan fase 1 terus tadi juga menurut saya ya Bu masalahnya seperti Bu Rahma tadi nggak ada, jadi masalah yang Ibu buat sudah terjawab sekalian di situ. Jadi kalau menurut saya yang Udin tadi jangan diberi jawaban. Jadi titik sampai di situ. Karena itu nanti yang akan kita pelajari di LKPD-nya. Jadi Ibu kan sudah memberi jawaban itu ya. Nah, jadi itu masuk ke fase yang kedua ya Bapak? Iya, jadi fase yang pertamanya itu yang Udin tadi loh Bu, Udin bermain. Nah itu enggak usah diberi jawabannya. Dan siswa enggak usah menjawab. Nah, perhatikan masalah yang ditunggu Ibu. Kemudian satu lagi tadi sudah bagus Bu, fase-fasenya juga. Yang tertinggal menurut saya memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Oh iya, Pak. Itu sepertinya tertinggal Bu. Terus, nah kemudian menyimpulkan, Ibu jangan menyimpulkan sendiri. Maksudnya kalimatnya tadi Ibu mengatakan Bu Sofi simpulkan itu dirubah. Mari kita bersama-sama menyimpulkan. Karena kan di situ di RPP itu tulisannya kan bersama dengan siswa menyimpulkan ya. Di RPP-nya bukan guru menyimpulkan, tapi bersama dengan siswa, guru dan siswa menyimpulkan. Ya. Terus satu lagi memberitahukan materi berikutnya kayaknya tadi juga tertinggal Bu. Enggak ada Pak. Ya diusahakan ada, tujuannya itu agar siswa mempersiapkan pada pertemuan berikutnya paling tidak membaca materi di rumah gitu. Nanti kalau ada timbul pertanyaan baru bertanya. Nah, itu pun terus menurut saya juga. Terus yang apa istilahnya ya? Setiap guru itu biasanya diberi julukan oleh siswa gitu Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga dulu itu guru SMA saya bahasa Inggris itu karena orangnya pertama itu suaranya besar, dia itu mengajar jeren gitu. Tapi anak-anak akhirnya ada Pak Gerun, misalnya Gerun. Tapi yang tidak sampai ke telinga orang, anak Pak Guru itu ada Pak Gerun. Kalau saya melihat Bu Sofi, Bu Rahma tadi saya tidak kelihatan cirinya. Kalau Bu Sofi ini saya memberi ciri ibu kira-kira. Kenapa kata kira-kira? Ibu sering mengatakan kata kira-kira apa ya jawabannya? Kira-kira apa ya? Oh, ini ibu kira-kira ini. Nanti ibu kira-kira. Iya. Kalau Bu Rahma tadi enggak bisa menjuluki, saya enggak menemukan. Kira-kiranya tadi berapa kali nih Pak? Saya nulis kira-kira tadi berapa? Munculnya berapa kali? Kira-kira jawabannya apa ya? Ini kira-kira apa gitu tadi. Nanti Ibu bisa dijuluki Ibu kira-kira ya, sama siswanya. Tapi ya mudah-mudahan enggak apa-apa Bu, seperti itu. Kan ciri khas ya dari seorang guru. Spontan itu Pak. Ya betul. Tapi kalau ada siswa yang biasanya itu memberi kekhususan pada guru. Jadi saya memberikan kekhususan pada Bu Sofi. Marah apa enggak Bu kira-kira? Ibu kira-kira. Jangan marah. Guyon Bu ini. Terus Bu Sofi ini orangnya lemah lembut sekali. Jadi muridnya mesti senang.
Terima Alhamdulillah kasih Bapak. itu Bu Sofi dari saya. Mungkin ada Iya. teman-teman lain yang mau memberi masukan. Matur nuwun Pak Tasrif. Sofi ini Iya, lemah sama. lembut, baik hati, sabar, suka menabung. Suka menabung. Yang terakhir kayaknya mboten, Pak. Lengkap, wes. Tidak sombong, tidak Suka sombong. kuliah, Pak, Mas Sofi itu.